Kalian semua pasti masih kesel kayak gue. Tapi gue semalam itu berpikir bagaimana caranya biar kita tidak dicurangin lagi. Karena ini bukan kemarin, itu bukan pertama kali dan definitely bukan terakhir kali. Kita sering kali dicurangin dengan wasit Timur Tengah. Kalian tahulah ya apa yang terjadi sekarang terhadap timnas kita itu unacceptable. Itu udah sampai wartawan Belanda lihat itu dia nulis loh di Dick de Groot. Dia Football International, media yang selalu gue baca, tiap hari gue baca, itu pun juga nulis ada berbau suap lah. Apa yang terjadi di Bahrain, tadi saya katakan tinggal di Bahrain, kita fokus menghadapi Cina. Siapapun wasitnya yang memimpin saat ini, kita harus melihat Cina tidak dalam kondisi baik-baik saja. China vs Indonesia kembali dipimpin wasit Arab kontroversial, ini sosoknya. Belum usai kekecewaan tim nasional Indonesia yang seri 2-2 kontra Bahrain karena keputusan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf pada Kamis, 10/10, kini timnas Indonesia akan kembali berhadapan dengan wasit asal Timur Tengah pada tanggal 15 Oktober nanti saat melawan China. Duel timnas Indonesia versus timnas China akan dipimpin oleh wasit kontroversial, Omar Al-Ali dalam matchday keempat. Wasit asal Uni Emirat Arab dikenal tak segan memberikan giveaway kartu hukuman. Omar Al-Ali memiliki rekam jejak yang tidak kalah kontroversial. Ia pernah memimpin laga Bahrain vs Australia yang diwarnai keputusan kontroversial yang dianggap menguntungkan Bahrain. Salah satu putusan kontroversial saat Al-Ali langsung mengajar pemain Australia, Kusini Yengi, dengan kartu merah pada menit ke-77 usai dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap Sayed Bakar. Keputusan itu membuat tim negeri Kanguru kesulitan untuk mengembangkan permainan dan mengimbangi Bahrain. Hingga jelang waktu normal paruh kedua berakhir, Bahrain unggul lewat gol bunuh diri Heri Soutar pada menit ke-89 dan bertahan hingga raih kemenangan. China vs Indonesia, dipimpin Omar Muhammad Al-Ali, wasit yang sempat kontroversial Omar Muhammad Ahmed Hassan Al-Ali dipastikan akan menjadi wasit dalam laga China dengan Indonesia dalam matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pemberitaan yang beredar, wasit asal Uni Emirat Arab, UEA, atau wilayah Timur Tengah itu akan memimpin laga China vs Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Al-Ali merupakan salah satu wasit profesional yang memimpin pertandingan di Liga UEA dan Liga Champions AFC. Ia memulai debutnya kala memimpin pertandingan Al-Qadsiah FC melawan Al-Fateh SC pada tanggal 1 Januari tahun 2018. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Al-Ali sudah pernah memimpin pertandingan di grup C dalam laga perdana Australia vs Bahrain pada Kamis, tanggal 5 September tahun 2024, di Stadion Robina. Salah satu putusan kontroversial saat Al-Ali langsung mengajar pemain Australia, Kusini Yengi, dengan kartu merah pada menit ke-77 usai dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap Sayed Bakar. Keputusan itu membuat tim negeri Kanguru kesulitan untuk mengembangkan permainan dan mengimbangi Bahrain. Hingga jelang waktu normal paruh kedua berakhir, Bahrain unggul lewat gol bunuh diri Heri Soutar pada menit ke-89 dan bertahan hingga raih kemenangan. Mengetahui wasit di matchday keempat berasal dari Timur Tengah, muncul kekhawatiran dari warganet Indonesia akan berat sebelah. Hal ini tidak lepas karena skuad Garuda baru saja menelan hasil imbang 2-2 dengan Bahrain pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024, di matchday ketiga grup C yang dipimpin wasit asal Timur Tengah. Pada laga yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, beberapa keputusan yang diambil wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf, Oman, dianggap merugikan skuad Garuda. Sejatinya Indonesia memiliki kans untuk menang atas Bahrain, di mana tim asuhan Sintayong sedang unggul 2-1 atas tuan rumah di paruh kedua. Keunggulan Indonesia buyar di depan mata, setelah Mohamed Marhon pada menit ke-90+9 membuat kedudukan menjadi 2-2. Sejatinya dalam laga kemarin, tambahan waktu babak kedua hanya diberikan 6 menit. Beberapa menit selepas gol Bahrain, wasit Al-Kaf langsung meniup peluit tanda pertandingan berakhir. Banyak keputusan yang dianggap kontroversi, membuat PSSI akan melayangkan protes kepada Federasi Sepak Bola Asia, AFC, dan kecewa terhadap performa wasit. China vs Indonesia kembali dipimpin wasit Arab kontroversial, ini sosoknya.
Belum usai kekecewaan tim nasional Indonesia yang seri 2-2 kontra Bahrain karena keputusan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf pada Kamis, 10/10, kini timnas Indonesia akan kembali berhadapan dengan wasit asal Timur Tengah pada tanggal 15 Oktober nanti saat melawan China. Duel timnas Indonesia versus timnas China akan dipimpin oleh wasit kontroversial, Omar Al-Ali dalam matchday keempat. Wasit asal Uni Emirat Arab dikenal tak segan memberikan giveaway kartu hukuman. Omar Al-Ali memiliki rekam jejak yang tidak kalah kontroversial. Ia pernah memimpin laga Bahrain vs Australia yang diwarnai keputusan kontroversial yang dianggap menguntungkan Bahrain. Salah satu putusan kontroversial saat Al-Ali langsung menganjar pemain Australia, Kusini Yengi, dengan kartu merah pada menit ke-77 usai dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap Sayed Baka. Keputusan itu membuat tim negeri Kanguru kesulitan untuk mengembangkan permainan dan mengimbangi Bahrain. Hingga jelang waktu normal paruh kedua berakhir, Bahrain unggul lewat gol bunuh diri Heri Soutar pada menit ke-89 dan bertahan hingga raih kemenangan. China vs Indonesia, dipimpin Omar Mohamed Al-Ali, wasit yang sempat kontroversial Omar Mohamed Ahmed Hassan Al-Ali dipastikan akan menjadi wasit dalam laga China dengan Indonesia dalam matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pemberitaan yang beredar, wasit asal Uni Emirat Arab, UEA, atau wilayah Timur Tengah itu akan memimpin laga China vs Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Al-Ali merupakan salah satu wasit profesional yang memimpin pertandingan di Liga UEA dan Liga Champions AFC. Ia memulai debutnya kala memimpin pertandingan Al-Qadsiya FC melawan Al-Fateh SC pada tanggal 1 Januari tahun 2018. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Al-Ali sudah pernah memimpin pertandingan di grup C dalam laga perdana Australia vs Bahrain pada Kamis, tanggal 5 September tahun 2024, di Stadion Robina. Salah satu putusan kontroversial saat Al-Ali langsung menganjar pemain Australia, Kusini Yengi, dengan kartu merah pada menit ke-77 usai dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap Sayed Baka. Keputusan itu membuat tim negeri Kanguru kesulitan untuk mengembangkan permainan dan mengimbangi Bahrain. Hingga jelang waktu normal paruh kedua berakhir, Bahrain unggul lewat gol bunuh diri Heri Soutar pada menit ke-89 dan bertahan hingga raih kemenangan. Mengetahui wasit di matchday keempat berasal dari Timur Tengah, muncul kekhawatiran dari warganet Indonesia akan berat sebelah. Hal ini tidak lepas karena skuad Garuda baru saja menelan hasil imbang 2-2 dengan Bahrain pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024, di matchday ketiga grup C yang dipimpin wasit asal Timur Tengah. Pada laga yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, beberapa keputusan yang diambil wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf, Oman, dianggap merugikan skuad Garuda. Sejatinya Indonesia memiliki kans untuk menang atas Bahrain, di mana tim asuhan Sintayong sedang unggul 2-1 atas tuan rumah di paruh kedua.